Selamat siang para mahasiswa-mahasiswi peserta kuliah IF 2123 Aljabar Linear dan Geometri. Kembali bersama saya Rila Mandala. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ruang vektor umum bagian yang keempat dan transformasi linear. Baik, bahasan pertama kita adalah tentang transformasi linear. Nah, transformasi itu adalah sama dengan fungsi, ya, sama dengan pemetaan, atau dalam bahasa Inggrisnya mapping. Nah, ada suatu definisi bahwa misalkan V dan W adalah ruang vektor. Nah, transformasi yang memetakan ruang vektor V ke ruang vektor W itu ditulis seperti demikian, ya. T titik 2 V tanda panah W. Artinya transformasi memetakan dari ruang vektor V ke ruang vektor W. Nah, V itu adalah daerah asal disebutnya, ya, atau domain transformasi T. Sedangkan W adalah daerah hasil transformasi, atau dinamakan juga kodomain fungsi. Nah, jika V sama dengan W, maka T itu, ya, dinamakan operator pada V. Ya. Jadi kita bisa tulis bahwa W sama dengan T, ya, dalam kurung V. Artinya vektor W adalah transformasi dari vektor V. Nah, sebagai contoh, misalkan ada transformasi, ya, dari R3 ke R2. Definisi transformasinya adalah seperti demikian, ya. Jadi transformasi memetakan dari X1, X2, X3 ke X1 plus 2, X2 plus X3, X1 plus 5, X2, X3. Jadi X1 dipetakan ke X1 plus 2, X2 plus X3, X2 dipetakan ke X1 plus 5, X2, X3 dipetakan ke X3. Nah, tentukan bayangan vektor V, yaitu vektor 3,2,0. Jadi vektor V ini kalau ditransformasikan akan menjadi seperti apa? Jadi kita tinggal ganti saja. X1-nya adalah 3, X2-nya adalah 2, X3-nya adalah 0. Kita terapkan fungsi transformasinya, sehingga ini menjadi X1 3 ditambah 2 kali 2 ditambah 0. Ini X1 3, 3 ditambah 5 kali 2. Sedangkan komponen yang ketiga X3 itu adalah 0. Kalau kalian hitung, maka vektor hasil transformasinya adalah menjadi vektor 7, 13, 0. Jadi bayangan vektor 3, 2, 0 itu adalah 7, 13, 0. Nah, definisi yang kedua. Misalkan U dan V adalah ruang vektor, maka transformasi T yang memetakan dari ruang vektor V ke ruang vektor W itu dinamakan transformasi linear jika untuk semua U dan V, ya, di dalam ruang vektor V dan K itu adalah sebuah skalar, kedua aturan ini berlaku. Satu saja tidak berlaku, maka transformasi itu dikatakan bukan transformasi linear. Jadi dua syarat itu adalah, pertama, transformasi dari vektor U tambah V harus sama dengan transformasi U ditambah dengan hasil transformasi V. Demikian juga hasil transformasi dari vektor U dikali skalar K itu harus sama dengan skalar K dikali hasil transformasi dari vektor U. Jadi dua syarat ini harus berlaku. Satu saja tidak berlaku, maka itu tidak dinamakan dengan transformasi linear. Nah, jika V-nya sama dengan W, maka T dinamakan operator linear pada V. Ya. Paham, ya? Baik. Ini ada contoh. Diberikan fungsi T yang memetakan dari R2 ke R3, ya. Jadi fungsi T itu adalah X dipetakan kedua X, Y dipetakan kedua Y. Maka tunjukkanlah bahwa T adalah transformasi linear. Nah, untuk membuktikan bahwa T itu adalah transformasi linear, kita harus periksa dua syarat, ya. Dua syarat tadi, ya. Jadi yang pertama, kalau vektor U tambah vektor V ditransformasikan, itu hasilnya harus sama dengan U ditransformasikan ditambah V ditransformasikan. Ya. Sebagai contoh, misalkan U-nya adalah U1, U2, V-nya adalah V1, V2. Nah, pertama kalian hitung dulu U tambah V-nya pakai
fungsi transformasi ini, maka hasilnya adalah 2U1 tambah 2V1, U2 tambah V2. Nah, kalau ini kita ubah dalam bentuk matriks seperti ini, 2U1 tambah 2V1, yang bawahnya adalah U2 tambah V2, kita pecah menjadi 2U1 U2 ditambah 2V1 V2. Nah, 2U1 U2 tidak lain adalah transformasi dari vektor U. Sedangkan 2V1 V2 ini adalah transformasi dari V. Terbukti bahwa U ditambah V ditransformasikan, hasilnya sama dengan ketika hasil transformasi daripada U ditambah hasil transformasi daripada V. Baik, berikutnya kita periksa strategi kedua. Strategi kedua itu adalah besaran skalar K kali transformasi dari U. Ya. Jadi besaran skalar K kali transformasi U. Jadi sama dengan transformasi dari K kali U1, K kali U2. Ya. Seperti itu. Maka ini menjadi 2 K U1, K U2. Kalau kita ubah ini menjadi sebuah vektor, ini 2K U1, ini K U2. Jadi sama dengan K-nya dikeluarkan, K 2U1 U2. Jadi sama dengan K kali transformasi daripada U. Nah, karena dua syarat ini terbukti, maka T adalah dikatakan transformasi linear. Ya. Nah, ini contoh yang ketiga. Diberikan fungsi T dari R2 ke R3, ya. Dari R2 ke R2, sorry, ini. Yang dalam hal ini, TXY itu sama dengan X, Y ditambah 1. Jadi, transformasi ini memetakan X ke X, Y ke Y tambah 1. Maka akan ditujukan bahwa transformasi T ini adalah bukan transformasi linear. Kita lihat, misalkan U dan V adalah dua buah vektor di R2, ya. U-nya adalah U1, U2, V-nya adalah V1, V2. Maka kalau kita jumlahkan vektor U tambah V, ya, kemudian kita transformasikan, ya. Jadi, ini kita transformasikan, ya, ini U1 tambah V1, U2 tambah V2, ya. Jadi sama dengan, transformasikan ini, ya. Jadi U1 tambah V1, kemudian berikutnya adalah Y tambah 1, ini adalah U2 tambah V2 tambah 1. Ya, jadi kalau kita ubah ke dalam bentuk vektor, U1 tambah V1, di bawahnya adalah U2 tambah V2 tambah 1. Itu sama dengan, kalau kita pecah, U1 di bawahnya U2 tambah 1, ditambah V1 V2. Nah, ini U1, U2 tambah 1, ya, ini kan itu apa? Inilah transformasi dari U. Transformasi dari U ditambah, nah kalau ini apa ini? V1 V2. Ini tidak lain daripada V, ya. Ini kan V. Jadi, TU ditambah V. Padahal harusnya kalau dia kombinasi linear, U tambah V ditransformasikan, hasilnya harus sama dengan U ditransformasikan, tambah V ditransformasikan. Kalau ini kan tidak sama, ya. Karena tidak sama. Karena ternyata hasilnya U ditransformasikan, ditambah V. Nah, karena tidak sama, maka T bukan transformasi linear. Baik, berikutnya. Jika T itu adalah transformasi, memetakan ruang vektor V ke ruang vektor W, ya. Kemudian K1 dan K2 adalah skalar, ya. Maka transformasi dari K1 V1 ditambah K2 V2 itu sama dengan transformasi dari K1 kali V1 ditambah transformasi dari K2 kali V2. Sama dengan K1 kali transformasi V1 ditambah K2 kali transformasi V2. Nah, jadi secara umum, jika V1, V2, Vn itu elemen daripada V, dan K1, K2, Kn adalah skalar, maka transformasi dari K1, V1 ditambah K2, V2, terus seterusnya, sampai Kn, Vn, itu sama dengan K1 kali transformasi V1, tambah K2 kali transformasi V2, tambah demikian seterusnya, sampai Kn kali transformasi Vn. Ya. Nah, ada teorema, ya, teorema 1. Jadi jika T adalah transformasi dari V ke W adalah transformasi linear, maka pastilah 3 kondisi ini terpenuhi. Yaitu transformasi dari 0 sama dengan 0, transformasi dari minus V sama dengan minus kali transformasi V, ya.
transformasi U dikurang V sama dengan transformasi U dikurang transformasi V. Pasti tiga-tiga ini berlaku. Tidak mungkin tidak berlaku. Baik, berikutnya transformasi matriks dari Rn ke Rm. Nah, jika V sama dengan Rn dan W sama dengan Rm, maka transformasi dari Rn ke Rm, kita definisikan transformasi itu adalah T. Nah, jika X sama dengan X1, X2 sampai Xn, itu elemen daripada Rn, dan W sama dengan W1, W2 sampai Wn itu elemen daripada Rm, maka W1, W2 sampai Wn itu sama dengan transformasi dari X1, X2 sampai Xn. Yang dalam hal ini W1 adalah fungsi F1 dari X1, X2 sampai Xn. W2 adalah fungsi 2 dari X1, X2 sampai Xn. Dan seterusnya sampai Wm itu adalah fungsi yang ke M dari X1, X2 sampai Xn. Nah, jika F1, F2, Fn linear, maka W1 sama dengan A1 X1 tambah A2 X2 seterusnya sampai A1N Xn. W2 sama dengan A21 X1 ditambah A22 X2 dan seterusnya sampai A2N Xn. Demikian seterusnya sampai Wm adalah AM1 X1 ditambah AM2 X2 tambah dan demikian seterusnya sampai AMN Xn. Ini dapat ditulis dengan notasi matriks seperti ini ya, kalau kita tulis dalam notasi matriks. Atau bentuk ringkasnya vektor W itu sama dengan matriks A kali vektor X ya. Nah, A disebut matriks standar transformasi ya. Sedangkan transformasi T dinamakan dengan transformasi matriks ya. Sehingga W sama dengan X ya. Itu dapat ditulis sebagai, jadi vektor W sama dengan transformasi dengan memakai matriks standar A terhadap vektor X ya. Nah, ini kita berikan contoh. Transformasi matriks dari TR4 ke R3 itu didefinisikan sebagai berikut. Misalkan W1, W2, W3, vektor W1, W2, W3 ini ya komponennya itu ditransformasikan dengan matriks standar transformasi seperti ini. Ya. Itu menjadi apa namanya? 2 kali W1-nya adalah 2 kali X1 minus 3 kali X2, 1 kali X3 minus 5 kali X4 ya. Dan seterusnya. Sehingga matriks standar transformasi adalah ini kan matriks transformasinya. Maka jika ada vektor X itu adalah 1 min 3, 0, 2, maka hasil transformasinya adalah tinggal kita kalikan saja matriks standar transformasinya dengan vektor X. Ya. Kalau kalian kalikan, maka didapat hasilnya adalah 138. Jadi W itu hasil transformasinya itu adalah 138. Jadi T ini adalah dari R4 ke R3 ya transformasinya. Nah, ini ada teorema ya. Untuk setiap matriks A, transformasi matriks TA dari Rn ke Rm itu memiliki sifat-sifat sebagai berikut untuk semua vektor U dan V di dalam Rn dan untuk setiap skalar K ya. Jadi transformasi T ya 0 sama dengan 0 ya. Transformasi K kali U sama dengan K kali transformasi U. Transformasi U tambah V sama dengan transformasi U ditambah transformasi V. Transformasi U dikurang V itu sama dengan transformasi U dikurang transformasi V. Nah, bagaimana prosedur menemukan matriks standar ya? Matriks standar transformasi ya. Langkah pertama untuk menentukan matriks standar ya, tentukan bayangan dari semua vektor basis standar E1, E2 sampai En di Rn ya. Yaitu transformasi dari vektor basis standar E1, transformasi dari vektor basis standar E2 dan seterusnya sampai transformasi En dalam bentuk kolom. Langkah yang kedua, konstruksilah matriks yang memiliki bayangan-bayangan hasil dari step 1 sebagai kolom-kolom yang berurutan. Matriks tersebut adalah matriks standar untuk transformasi. Nah, secara umum ya, jika transformasi E1 menghasilkan ini, transformasi E2 menghasilkan ini, transformasi En menghasilkan ini, maka matriks standarnya adalah tinggal kita komposisikan aja E1, TE1, TE2, TEN tersebut dalam bentuk matriks seperti ini. Dan hasilnya adalah menjadi matriks standar dari Rn ke Rm.
Sebagai contoh, tentukanlah matriks standar untuk pencerminan vektor di R2 terhadap sumbu Y. Cermin ya. Kalau saya punya vektor X seperti ini, X, Y, maka cermin terhadap sumbu Y adalah ini ya. Tx-nya adalah X-nya jadi minus X, Y-nya tetap. Nah, pencerminan vektor X sama dengan X ya terhadap sumbu Y ya, itu pencerminannya adalah X aksen sama dengan Tx itu sama dengan min X, Y. Nah, kita lihat vektor standarnya, basisnya S1 sama dengan 1,0, maka transformasi S1 adalah min 1,0. Ya, kalau E2 0,1, maka transformasi E2 adalah 0,1. Jadi ini kita susun aja dalam sebuah matriks, min 1, 0, dan 0, 1. Maka itu akan menjadi matriks standarnya. Contoh yang lain ya. Carilah matriks standar dari transformasi T dari R3 ke R3 yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi fungsi transformasinya adalah memetakan dari X1 ke X1 plus 2, X2 plus X3, dari X2 ke X1 plus 5, X2, X3 ke X3. Lalu tentukan bayangan vektor V sama dengan 3,2,0. Nah, karena ini R3, maka kita harus cari E1, E2, E3-nya ya. E1-nya adalah 1, 0, 0. Maka TE1 sama dengan T101. Ya, transformasi 101 adalah kita pakai tadi ya, ini. Fungsi seperti ini. Jadi 1 tambah 2 kali 0 tambah 1 ya. Untuk yang ini adalah 1 tambah 5 kali 0, X3-nya 0. Jadi 110. Dengan cara yang sama transformasikan E2 ya, E2 010. Dengan cara yang sama pakai fungsi ini didapat hasilnya 250. Nah, untuk E3-nya adalah 0,01 dengan cara yang sama juga seperti tadi, transformasikan dengan formula, dengan fungsi yang tadi ya. Itu hasilnya 101. Jadi matriks standarnya tinggal kita komposisikan aja transformasi dari E1, E2, E3 ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita mau transformasikan vektor V 32,0, maka kita tinggal terapkan saja. Kita kalikan saja matriks transformasi standarnya dengan vektornya. Ini kalikan dengan vektornya. Kalau kalian hitung hasilnya adalah 7, 13, 0. Baik, dan di tabel ini ada beberapa matriks standar ya. Matriks standar untuk beberapa transformasi ya. Matriks standarnya. Jadi untuk refleksi terhadap sumbu Y tadi udah kita bahas min 1, 0, 0, 1 secara matriks. Cara carinya adalah dari sini ya, dari S1 E2-nya. Pencerminan dengan sumbu X, pencerminan terhadap sumbu X itu matriks standarnya adalah 1, 0, 0, 1. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, jadi pencerminan terhadap ini garis Y sama dengan X dicerminkan ya. Pencerminan dari X terhadap sumbu terhadap garis Y sama dengan X itu adalah matriks standarnya 0, 1, 1, 0. Nah, ini pencerminan terhadap bidang XY. Pencerminan terhadap bidang XY ya. Secara matriksnya adalah ini. 100, 010, 001. Pencerminan terhadap bidang XZ, ini bidang XZ-nya ya. Maka matriks standarnya adalah 100, 010, 001. Pencerminan terhadap bidang YZ ya. Itu matriks standarnya adalah min 100, 001, 001. Nah, ini proyeksi ortogonal terhadap x-aksis. Kalian sudah belajar ya, proyeksi ortogonal terhadap sumbu x. Standar matriksnya adalah 10, 0, 0. Nah, proyeksi ortogonal terhadap sumbu y, itu standar matriksnya adalah 0, 0, 0, 1. Nah, sekarang kalau di ruang 3 dimensi ya, ini proyeksi ortogonal terhadap bidang xy. Standar matriksnya adalah 100, 010, 000. Ya. Kemudian proyeksi ortogonal di bidang XZ itu standar matriksnya adalah 100, 000, 001. Proyeksi ortogonal terhadap bidang YZ itu adalah 000, 010, 001. Nah, ada juga yang dinamakan rotasi. Rotasi itu apa namanya berputar ya, berputar.
rotasi ya. Jadi rotasi itu diputar ya, diputar ya. Nah, rotasi ya itu dengan sudut theta ya. Kalau diketahui sudut theta, rotasikan garis ini dengan sudut theta dari X dengan theta dirotasikan, diputar. Jadi kalau kalian dulu di SMP SMA pernah pakai jangka ya. Jangka itu berputar. Nah, secara matriksnya adalah cosinus theta minus sinus theta, sinus theta, cos theta. Nah, di ruang 3 dimensi ya, kalau kita kita putar ya berlawanan dengan arah jarum jam ya terhadap sumbu X ya dengan sudut theta, maka secara matriksnya adalah 100 0 cosinus theta minus sinus theta 0 sinus theta cosinus theta. Nah, kalau dalam ruang 3 dimensi kita lakukan perputaran terhadap sumbu Y dengan sudut theta, maka matriks standarnya adalah cosinus theta 0 sinus theta 0 1 0 minus sinus theta 0 cosinus theta. Nah, kalau ini perputaran berlawanan arah jarum jam terhadap sumbu Z ya dengan sudut theta, maka matriks standarnya adalah cosinus theta minus sinus theta 0 sinus theta cosinus theta 0 0 0 1. Nah, kemudian dilatasi dan kontraksi ya. Kalau tadi perputaran pencerminan, kalau ini dilatasi. Dilatasi itu memanjang, kontraksi itu memendek ya. Nah, kalau contraction ya dengan faktor K ya maupun dilation dengan faktor K. Jadi kalau K-nya antara 0 dan 1, maka itu dinamakan kontraksi. Tapi kalau K-nya di atas 1, maka itu namanya dilasi ya. Secara matriksnya sama, K 0 0 K. Kalau K-nya di bawah 1, maka itu adalah kontraksi. Kalau K-nya di atas 1, maka itu artinya dilatasi. Nah, ini di ruang 3 dimensi ya. Kalau di ruang 3 dimensi juga sama ya. Jadi, matriks. Nah, berikutnya adalah ekspansi dan kompresi ya. Kalau ekspansi dan kompresi itu adalah, kalau ekspansi itu pembesaran terhadap sumbu tertentu ya. Kalau kompresi itu pengecilan terhadap sumbu tertentu ya. Jadi sebagai contoh, kalau kompresi atau ekspansi terhadap sumbu X ya, itu matriksnya adalah K0 01. Jadi kalau K-nya di bawah 1, maka itu merupakan kompresi. Tapi kalau K-nya di atas 1 itu adalah ekspansi. Nah, jika itu adalah kompresi dan ekspansi terhadap sumbu Y ya, maka secara matriksnya adalah 1 0 0 K. Sama tadi K-nya di bawah 1 itu artinya adalah kompresi, K-nya di atas 1 itu adalah ekspansi. Nah, berikutnya adalah shear ya, shear. Shear itu seperti ketebak angin gitu ya. Jadi agak condong ya, ketebak angin ya seperti ini. Nah, shear ya terhadap sumbu X dengan faktor K itu adalah secara matriksnya adalah 1K01. Kalau shear terhadap sumbu Y itu matriksnya adalah 10K1 ya. Nah, ini efek daripada efek geometri terhadap operator-operator yang tadi sudah kita bahas ya. Kita bahas. Jadi kalau rotasi itu tadi kalau gambar aslinya seperti ini, maka rotasinya akan seperti ini. Kita rotasikan dengan sudut theta ya. Nah, ini tadi shear ya. Kalau shear itu jadi condong ya. Jadi seperti ketebak angin. Condong ke kanan ya. Jadi seperti ini, condong ke kanan. Nah, kompres horizontal. Nah, ini terjadi gini, jadi dikompres, jadi lebih kecil. Ini searah sumbu tertentu ya. Nah, itu interpretasi ya. Interpretasi. Jadi ini beberapa standar matriks ya. Standar matriks yang ada. Jadi refleksi terhadap sumbu Y itu adalah standar matriksnya min 10 01. Refleksi terhadap sumbu X 10 0 min 1. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X itu 0110. Rotasi berlawanan dengan arah jarum jam dengan sudut theta adalah cosinus theta minus sinus theta, sinus theta, cosinus theta ya. Ini hasilnya ya. Jadi dari seperti ini, kalau refleksi seperti ini terhadap sumbu Y, refleksi terhadap sumbu X seperti ini,
apa namanya, refraksi terhadap apa namanya, ya, garis yang sama dengan X itu menjadi seperti ini. Ini rotasi berlawanan arah jarum jam sebesar theta. Nah, inilah kompresi, kita lihat kompresi tadi secara matriksnya udah kita bahas ya. Dari gambar seperti ini menjadi seperti ini. Karena ekspansi dari seperti ini jadi seperti ini. Ini shear ya, jadi doyong gitu ya, doyong. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang komposisi transformasi. Jadi kalau ada dua transformasi, kita bisa komposisikan ya menjadi komposisi transformasi. Ya. Dan bagaimana cara melakukan komposisi transformasi? Ya. Misalkan TA itu adalah transformasi dari ruang N ke ruang K. Dan transformasi B itu mentransformasikan dari ruang K ke ruang M. Maka jika sebuah vektor X ditransformasikan oleh TA, lalu bayangannya ditransformasikan oleh TB, maka hasilnya adalah transformasi dari Rn ke Rm. Rn ke Rm. Ya. Yang dinamakan dengan komposisi TB dengan TA. Dan dijadikan dengan simbol TB kemudian dot TA. Ya. TB dot TA. Ya, itu artinya kita lakukan transformasi TA dulu, kemudian hasilnya kita transformasikan dengan TB. Ya. Jadi urutan pekerjaan adalah TA dulu, baru kemudian TB. Ya. Atau dinyatakan sebagai TB dot TA ya, terhadap vektor X itu sama dengan kita katakan dulu transformasi TA terhadap X, hasilnya transformasikan dengan TB. Seperti ini. X transformasikan dengan TA jadi seperti ini. Transformasikan dengan hasilnya, transformasikan dengan TB, hasilnya seperti ini. Ini adalah komposisi dari X langsung ke Rm di sini ya. Komposisinya. Nah, komposisi transformasi ini sendiri adalah transformasi matriks ya. Sebab ya apa namanya transformasi komposisi dari TB-TA, TB terhadap vektor X itu sama dengan vektor X kita transformasikan, hasilnya kemudian kita transformasikan lagi dengan TB ya, itu sama dengan ya, transformasi dari X kita kalikan dengan B, matriks B ya. Kemudian transformasi A itu kan matriks ya. Kemudian matriks B kali matriks A kalikan dengan X ya. Jadi itu tidak adalah perkalian matriks BA ya. Ini salah cetak ya, ini bukan perjalian tapi perkalian matriks BA. Jadi transformasi dari TA dilanjutkan oleh TB itu adalah TBA. Nah, komposisi transformasi tidak komutatif ya, tidak komutatif. Jadi TA dilanjutkan dengan TB itu tidak sama dengan TB dilanjutkan dengan TA ya, tidak komutatif. Baik, di sini ada contoh. Carilah matriks transformasi dari R2 ke R3 ya. Carilah matriks transformasi dari R2 ke R2 jika mula-mula vektor V diregang atau shear ya, diregang dengan faktor sebesar 3 dalam arah X, kemudian hasilnya dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Nah, masih ingat matriks standar untuk peregangan ya. Matriks standar untuk peregangan itulah 1K01 ya. Jadi matriks standar peregangan dalam arah X dengan faktor K sama dengan 3, maka ini adalah A1 sama dengan 1301. Matriks standar pencerminan terhadap Y sama dengan X adalah A2 sama dengan 0110. Jadi matriks standar untuk peregangan kalau diikuti oleh pencerminan itu adalah perkalian dari matriks 0110 dikalikan dengan 1301. Jadi sama dengan 0113. Sehingga matriks transformasinya adalah 0113. Nah, contoh kombinasi transformasi lainnya adalah misalkan rotasi sejauh theta lalu diikuti dengan kompresi dalam arah X dengan faktor setengah. Nah, rotasi tadi faktor matriks standarnya A1 kan ini ya. Kosinus theta minus sinus theta, kosinus theta. Sama kompresi tadi kan sudah kita lihat bahwa matriks standarnya itu adalah setengah 1, 0, 1 ya. Kompresi dengan faktor setengah K ya.
Nah, matriks secara rotasi lalu diikuti kompresi adalah kita kalikan matriks A2 ini dengan matriks A1. Jadi matriks setengah 001 dikalikan dengan matriks kosinus theta minus sinus theta, kosinus theta. Hasilnya adalah setengah kosinus theta minus setengah sinus theta, cos theta. Nah, secara umum, jika T1, T2, sampai TK adalah transformasi, ya, di mana T1X sama dengan A1 kali X, transformasi T2X sama dengan A2X, dan seterusnya, TKX sama dengan AK kali X, dari Rn ke Rn, dan dilakukan secara berturut-turut, T1, T2, seterusnya sampai TK, maka hasil yang sama dicapai dengan sebuah transformasi TK sama dengan AX, ya, yang dalam hal ini A-nya adalah perkalian dari AK kali AK kurang 1 kali seterusnya sampai A2 kali A1. Paham ya? Baik. Berikutnya kita latihan ya. Jadi ini contoh soal UAS tahun 2017 ya. Diketahui transformasi T dari R4 ke R3 sebagai demikian. Dari R4 ke R3. Yang pertama, tentukan matriks transformasi T. Perlihatkan cara perhitungannya dengan menggunakan vektor basis satuan. Yang B, dengan menggunakan jawaban dari A, tentukan bayangan vektor 3 - 1, 4, 5. Yang C, jika hasil dari langkah B direnggang atau shear dalam arah X, ya, tentukan bayangan akhirnya. Silahkan sebagai latihan, kalian kerjakan dulu ya. Baik ya, jadi kalian nanti kerjakan ini, nanti diskusikan dengan dosen di masing-masing kelas kalian ya, K1, K2, K3, dan K4 ya. Baik ya, demikian materi kuliah kita untuk hari ini. Dengan demikian, bahasan tentang vektor di ruang umum, itu sudah, ruang vektor umum ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi di bab berikutnya. Terima kasih, selamat siang, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.